Kita bisa saja merasa waktu cepat berlalu. Pada saat yang sama, kita bertanya-tanya, mengapa terjadi penundaan pada kedatangan Yesus yang kedua kali? Teruslah kita mengikuti pelajaran ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Angkat Nafiri, lagu Sion edisi lengkap nomor 390. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 20 Agustus 2026. Pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran sekolah sabat kita untuk hari ini adalah Kemenangan Akhir Atas Maut. Bacalah 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Apakah yang dikatakan ayat ini kepada kita tentang kemenangan akhir kita atas maut? 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus memulai paragraf terakhir dalam 1 Korintus 15 dengan pernyataan yang menarik. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 50. Banyak pembaca Alkitab menggunakan pernyataan ini untuk mengatakan bahwa Paulus membela keberadaan non-materi di surga. Tetapi konteksnya menunjukkan sebaliknya. Paralelisme dalam 1 Korintus 15 ayat 50 menunjukkan bahwa daging dan darah sejajar dengan kebinasaan, seperti kerajaan Allah yang sejajar dengan ketidakbinasaan. Sama seperti yang terjadi dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 49. Di sini pun Paulus membandingkan tubuh sekarang atau bahkan mayat dengan tubuh kebangkitan. Tubuh yang dikuburkan ditandai oleh kebinasaan dan kefanaan, sedangkan tubuh kebangkitan dicirikan oleh ketidakbinasaan dan keabadian. Sederhananya, Paulus mengalami transformasi radikal untuk dapat mewarisi surga. Singkatnya, Paulus menggunakan gagasan kebinasaan dan kefanaan untuk merujuk pada natur kita yang berdosa. Dalam tulisan Yahudi, daging dan darah adalah frasa untuk kemanusiaan yang telah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya tubuh kita harus diubah dan dibersihkan dari semua ketidaksempurnaan pada saat kedatangannya. Hanya ketika keadaan tubuh kita yang berdosa dihilangkan dan kita melalui pengalaman pemuliaan, barulah proklamasi maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54 akan digenapi. Kemudian himne yang berani dan menantang ini akan dinyanyikan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Semua ini akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Pikirkan tentang ini. Kita menutup mata kita dalam kematian, dan hal berikutnya yang akan kita alami adalah kedatangan Yesus yang kedua ketika
Dia membangkitkan kita dari antara orang mati. Tidak peduli kapan seorang umat percaya meninggal, bahkan ribuan tahun yang lalu dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 52. Siapa yang belum pernah mengeluhkan betapa cepatnya hidup ini berlalu? Dalam pengalaman kita sendiri, begitulah cepatnya kedatangan Yesus yang kedua kali akan terasa. Mungkin pikiran pertama kita saat kedatangannya adalah, wah Tuhan, kedatanganmu benar-benar cepat. Bagaimanakah gagasan ini membantu kita lebih memahami apa yang dianggap sebagai penundaan? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Bangsa marah itu tandanya Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang kemenangan akhir atas maut. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan, untuk dapat terus mau belajar tentang Engkau, terutama tentang bagaimana Engkau dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Bagaimana Engkau dengan kuasa-Mu, Engkau akan datang kedua kali. Dan semua yang percaya kepadamu dan menurut firman-Mu, semua orang yang benar akan Engkau angkat bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 20 Agustus 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.